Kita sudah menyanyi, saudara-saudaraku. Itu bukan hanya sebagai nyanyian, tetapi adalah penyerahan kita supaya kita dibimbing oleh Tuhan dan supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kekristenan yang tidak berserah dalam bimbingan Tuhan, maka suatu waktu akan dienyahkan oleh Tuhan. Tuhan boleh berkata, enyahlah dari hadapanku. Padahal mereka sudah berseru-seru Tuhan, Tuhan. Mereka juga sudah melayani. Bahkan dengan dahsyat mereka sudah mengusir setan. Tetapi boleh dienyahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bahkan Tuhan berkata, engkau hai pembuat kejahatan. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, ya dalam penyerahan yang sungguh, bimbinglah aku Tuhan, bimbing dan bentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi orang Kristen, gereja yang diberkati oleh Tuhan harus dibimbing Tuhan, harus dibentuk sesuai rencana Tuhan. Semua yang mau diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, sampai pun anak-anak, kalau yang diberkati Tuhan harus di dalam bimbingan Tuhan, harus sampai dibentuk sesuai rencana Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, membuat jalannya sendiri, sama dengan Lut dengan keluarganya. Malaikat Tuhan berkata, lari ke gunung. Tapi dia menawar seperti orang jual beli. Janganlah ya Tuanku, ini kota dekat. Bagaimana kalau saya hanya ke situ saja? Sering banyak orang Kristen membuat perjalanannya, oh kami sudah cukup begini, kami sudah cukup begini. Itu sebabnya ada yang puas sudah diselamatkan, ada yang puas sudah diberkati, ada yang sudah puas sudah disembuhkan. Tetapi saudaraku, kalau kita mau menerima berkat sepenuh dengan Tuhan, kita harus sampai berkata, bimbing aku Tuhan sesuai rencana Tuhan, bentuk aku Tuhan sesuai rencanamu. Ini harus ada pada penyerahan orang Kristen yang benar, supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itu juga harus penyerahan kita. Saudaraku, kita harus berkata, bimbing aku Tuhan di jalanmu, bentuk aku Tuhan di jalanmu. Saat ini kita mau membaca firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, di sini Yesus menunjukkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan nanti saudara-saudaraku,
sasarannya harus sampai kepada Bapa. Semua kita dalam kekristenan ini harus sampai bertemu nanti dengan Bapa surgawi. Haleluya, saudaraku. Sia-sia jadi orang Kristen, akhirnya tidak bertemu dengan Bapa surgawi. Semua orang Kristen, gereja-gereja, kalau nanti tidak bertemu dengan Bapa surgawi, maka semua sia-sia. Keagamaan, pelayanan, semua sia-sia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita semua harus berjalan di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Karena untuk bertemu dengan Bapa itu tidak ada jalan lain, satu jalan. Mungkin orang Amerika bilang one way, tidak ada dua, hanya satu. Ya, tidak ada dua, hanya satu. Lalu saya mau ajak kita membaca bersama-sama biar merasa. Yohanes 14 ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan yang ditentukan. Jalan yang ditentukan. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berjalan benar baru hidup, dan hidup itu bersama dengan Bapa kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kalau kita ditawari dengan dunia ini, kalau memang ada, ya, ataupun kalau kita kerja, itu baik, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kalau kamu memiliki seluruh dunia ini, kalau jiwanya binasa? Dalam Matius 16, saya akan bacakan juga ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Saudaraku, ini luar biasa. Memperoleh seluruh dunia. Ya, tanggung-tanggung, saudaraku. Kalau mungkin yang kita tahu seluruh dunia ini ada 5 benua, kita punya semua. Itu belum ada gunanya. Kalau di Jakarta ini aja kita punya satu jalan saja, Jalan Lenteng Agung. Atau kalau lebih ke kota lagi, Jalan Sudirman atau Jalan Imam Bonjol. Kiri kanan gedung, biarpun itu saudaraku megah, kalau itu kita punya, itu baru sedikit. Kita belum lihat bagaimana kota-kota yang besar, New York, Washington, dan lain-lain lagi ramai, saudaraku. Belum lagi kalau ke Australia, ke Afrika, Eropa, yang semua itu punya kita. Dan kalau tidak selamat, maka saudaraku, segala sesuatu itu adalah sia-sia. Amin, saudaraku. Ini sebabnya sekarang kepada kita ditawarkan selamat, benar, sampai kepada hidup bersama dengan Bapa. Dan jalannya adalah Yesus berkata, Akulah jalan.
Saudara-saudaraku, kalau kita ya sekarang ini apalagi sudah ngetren naik apa namanya Grabike, ojek, pokoknya semua lah harus jelas dari mana sampai ke mana, baru tarifnya sekian, baru oke. Kalau kita nggak tahu dari mana dan sampai ke mana, ya nggak ada datang. Mau ojek, mau Grabike, apa namanya? Uber. Iya, Uber. Nah, ini saudaraku Uber. Nah, nggak bakal datang kalau nggak tepat dari mana mau kemana. Kalau ada yang datang itu nanti aku, saudara. Selalu mau datang, nggak tahu pun dari mana mau kemana. Datang nggak dipanggil, pulang nggak diantar. Nah itu hantu namanya, saudara. Ya, jadi kita harus tahu dari mana mau kemana. Haleluya. Semua perjalanan harus tahu dari mana sampai kemana. Itu sebabnya, saudaraku, kalau secara rohani juga Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Kita harus mengerti. Bagaimana kita mengerti? Satu, ada kerinduan yang dalam di hati. Kedua, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan bukan. Kita mengerti, kita dimampukan dan harus sampai kepada Bapa. Amin, saudaraku. Nanti kita bersama dengan Bapa. Jadi kita bukan hanya Kristen biasa asal datang begitu saja. Rugi rasanya, saudaraku. Dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan semua orang yang berseru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, padahal ada banyak berkata, kami sudah memanggil namamu, kami sudah mengusir setan, kami sudah banyak melakukan mukjizat. Pelayanan, saudaraku, pelayanan. Tapi tidak mengerti dari mana mau kemana, dan tidak memiliki penyerahan yang benar untuk di jalannya Tuhan. Sebab saudara-saudaraku, kita naik Uber saja, kalau nanti dia sudah datang kita nggak mau naik, ya nggak jalan-jalan. Kalau kita nggak mau naik, nanti tukang Ubernya, loh gila kali orang ini, malah dia pergi sendiri. Aku kedatangan orang yang tidak jelas, ya masa dia nggak mau naik. Sudah banyak orang Kristen begitu, pikirnya sudah Kristen, makanya nanti banyak yang tidak berkenan, diusir. Itu sebabnya kita harus tahu dari mana sampai kemana. Awalnya, saudaraku, ada kerinduan. Tadi kita sudah mendengar, dan saat ini Kisah Rasul pasal yang kedua, kita mau membaca ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini ketika Petrus berkhotbah, hati mereka sangat terharu. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan tak bisa terharu. Kenapa? Mungkin pikirannya kemana-mana, mungkin dia di situ tapi melamun. Bagaimana bisa terharu? Mungkin masih dikuasai dosa, belum mau untuk dikuduskan, sehingga tidak bisa sama sekali terharu. Hatinya itu membatu keras. Tapi kalau ada kerinduan untuk hidup benar dan berserah kepada Tuhan,
ada kerinduan mau meninggalkan semua kekurangan. Begitu mendengarkan firman Tuhan, pasti hatinya terharu. Apalagi kalau firman Tuhan bukan hanya duniawi, bukan hanya bikin ketawa, bukan hanya menyenangkan telinga. Kalau firman yang benar, seperti Petrus berkhotbah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Amin, saudaraku. Kita ini kalau ada kerinduan kepada hidup benar, untuk berkenan kepada Tuhan, dalam bimbingan Tuhan dan dibentuk sesuai rencana Tuhan, maka mendengarkan firman itu pasti terharu. Bagaikan kita mendapatkan harta yang terpendam. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi mendengar firman itu harus merasa mendapat berkat, mendapat keuntungan yang besar, keselamatan. Tapi harganya dunia ini semua gak ada artinya dibanding dengan keselamatan. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pasti selamat, berjalan sampai ke tujuan, dan bersama dengan Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Ini perjalanan bahasa Kristen saja, saudaraku. Ada orang puas gerejanya gede. Memang, saudaraku, kalau Tuhan buka jalan, kita juga rindu. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi gedungnya megah, orangnya banyak, hidupnya benar. Wih, luar biasa. Tapi kalau gedungnya megah, orangnya tidak benar, kepada firman Tuhan gak pernah terharu, biasa saja, gak pernah ada perubahan. Saudara-saudara, itu apa artinya? Ya, jangankan gedung megah, semua pun dunia ini milik kita. Tapi kalau tidak diselamatkan, gak ada artinya. Itu sebabnya awal pertama itu mendengar firman Tuhan harus sampai terharu, baru ada dalam hatinya apa yang harus buat. Ada perkataan, apa yang harus aku buat sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku, itu harus ada penyerahan kita. Kadang manusia ini sudah dibilangin pun dengan jelas-jelas, bukannya mau menurut, bukannya mau memperhatikan, malah mau dia sendiri. Malah yang menyampaikan itu mau diatur seperti Lut. Gak usah lah begitu, sampai begini saja. Ini, saudaraku. Tapi penurutan yang benar itu sudah diawali dengan apa yang harus aku buat, apa yang harus kami perbuat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul itu, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudaraku, ini tidak gampang. Dan kalau sudah ada kerinduan begini, itu baru sangat gampang. Karena kadang-kadang, saudaraku, untuk mengatakan sesuatu, biarpun itu firman Tuhan, kadang kita bergumul, mau enggak dia dengar, tersinggung apa enggak, marah apa enggak. Ini, saudaraku, kalau belum ada hati yang penuh dengan penyerahan, menyampaikan firman Tuhan itu kadang bergumul dulu, mau enggak berterima. Karena kadang-kadang, saudaraku, banyak orang begini di gereja, pendeta apaan ngomongnya begitu. Bisa begitu, saudaraku. Tahu-tahuan aja. Ada lagi begini, masa aku ditembak, tembakan didorong. Saudara-saudaraku, kalau orang yang berrohani tertusuk hatinya, dia sangat bersuka cita.
dan dia pasrah kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, tersungkur. Tapi kalau masih bertahan dosa, bertahan dunia, dengarkan firman Tuhan, bisa marah. Makanya ini, kalau dia sudah berkata, mereka berkata begini. Mereka berkata kepada rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Kalau sudah ada penyerahan begitu, ya kapan? Ya, contohnya, orang kadang-kadang kalau disinggung masalah perbuat pengorbanan, gak suka, saudara-saudara. Bisa kadang-kadang begitu. Kalau orang masih bertahan berzina, ada firman tentang perzinahan, marah saudara. Ya, marah. Dalam satu gereja sudah tahu ada 2 istrinya, bapak pendeta tidak boleh 2 istri, marah. Tadinya dia suka banyak berkat saudaraku, karena kadang-kadang manusia ini yang menutupi dosanya dia kasih berkat banyak. Memang kalau pendeta upahan senang dia, terima aja. Dan kalau pendeta benar, dia bukan melihat duitnya, dia mau bawa jiwa itu ke surga, bukan uangnya yang perlu. Maka dia harus mengatakan kebenaran. Kalau orang belum terbuka, saudaraku, masih mempertahankan dosa, pasti marah. Tapi kita ini semua gak ada yang mau marah, mendekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saya senang kalau sudah begini. Gak ada yang tersinggung nanti. Karena kalau saudaraku dengar firman tersinggung. Nah, itu sebabnya jemaat yang baik itu diawali dengan siap. Siap kita lebih dari tentara. Tentara apapun yang ditugaskan, tidak ada kata tidak. Semua siap. Ya. Untuk peperangan yang benar-benar serang antara mati dengan hidup, mana ada tentara boleh berkata tidak. Kalau dia bilang maju, maju. Mati dalam peperangan lebih terhormat daripada mundur dan melawan. Itu kalau tentara, saudaraku. Apalagi kita tentara surga. Haleluya, saudaraku. Amin. Sudah enggak tentara surga atau belum? Sudah tentara surga. Itu penyerahan kita yang menentukan. Mau mengutamakan firman Tuhan, itu tentara surga. Tentara dunia aja, maju, maju, saudaraku. Mundur, mundur, tembak, tembak. Ada kata tidak. Selalu siap, komandan, siap. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita. Haleluya, saudaraku. Ini permulaan di jalan Tuhan begitu. Nah, kalau tidak nanti yang tercecer. Saul sudah dipilih jadi raja, lakukan ini, tak melakukan. Uang ganti. Siapa gantinya Saul? Daud ganti. Daud kenapa dia tetap kerajaannya sampai nanti ke anaknya? Karena Daud itu dia selalu suka firman Tuhan. Firman-Mu adalah kegirangan. Firman-Mu bagiku melebihi dari emas. Firman-Mu bagiku manis, lebih manis dari madu. Ini saudaraku. Dan dia berkata, firman-Mu biarlah terang bagi jalanku. Tidak ada langkah dari Raja Daud yang tidak dalam terang firman Tuhan. Walaupun dia pernah jatuh, tapi dia lekas bertobat. Dia menyesali dengan sungguh-sungguh. Dia berpuasa, dia menihara di tanah untuk bisa bangkit lagi. Saudaraku, banyak orang Kristen sudah berdosa, tak ada rasa sedih, masih enak makan. Malah saudaraku yang biasanya makan 1-2 piring malah bisa tambah lagi jadi 3 piring. Enak aja saudaraku.
Tapi kalau raja tahu sudah berbuat dosa, dia menyesal, makan pun dia tidak mau. Haleluya, saudaraku. Dihibur pun dia tidak mau. Raja, saudaraku. Ini banyak orang sudah berbuat dosa, sudah jauh dari Tuhan, enak-enak aja, ketawa aja, berbuat semaunya saja. Saudaraku, kalau Daud sudah merasa jauh dari Tuhan, oh, tidak ada lagi rasanya aman damai dalam hatinya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, murid-murid atau gereja yang mula-mula, mereka berkata, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini kerinduan yang sangat dalam untuk bisa siap berjalan di jalan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sama dengan tukang tempat. Kalau tanah liat, tidak sembarang tanah bisa dibentuk, karena nanti ada kadang-kala langsung pecah. Bahasa Batak, tornatapor. Itu bahasanya, saudaraku. Tornatapor. Kalau tidak, kalau sudah dibakar, langsung retak. Dia nggak bisa masak, saudaraku. Yang pernah di kampung dulu, masaknya pakai periuk tanah, saudaraku. Bagaimana rupanya sudah retak. Apinya nggak pakai, sekarang ini pakai gas. Apinya dulu pakai kayu. Kalau kesiram semua, mati saudaraku apinya. Bagaimana bisa masak? Makan beras? Iya, kalau kita jadi guru. Udah makan beras saja. Ini kita manusia. Satu aja beras di nasi banyak, saudaraku. Kalau rasanya langsung kena gigi kak, apalagi gigi orang tua, bisa pecah, saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudaraku, harus ada penyerahan. Untuk dibentuk itu ada kriteria bisa dibentuk. Harus tanah liat yang empuk, yang liat, namanya liat. Liat itu bisa diputar-putar, harus semua bisa, saudaraku. Ya. Kalau orang Kristen sering tersinggung aja marah, itu bukan karakter yang bisa dibentuk. Ya, kalau dia nanti berjalan bisa-bisa dia seperti Korah. Karena di jalan Tuhan ini banyak yang suka tengkar, melawan, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Nah, Korah itu melawan. Dalam Bilangan 16, kalau kita boleh baca ini sebentar. Bilangan pasal yang ke-16, saudara-saudaraku. Mulai ayat 1, pemberontakan Korah datang dan akhirnya. Yang melawan, saudaraku, kepada kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Akhirnya Korah bersama pengikutnya yang suka melawan, tanah terbuka untuk menelan. Nanti saudara boleh baca, saudara. Ya, dalam satu pasal ini sampai mereka semua masuk dalam tanah dan terkubur di situ. Untuk sekarang, artinya bagi kita, kehidupan orang yang suka melawan, tabiatnya semua kedagingan keduniawian, ditutup oleh tanah. Tanah adalah menunjuk awal tubuh manusia. Ya, tapi roh itu adalah tembusan nafas Tuhan. Itu sebabnya kita memang masih dalam tubuh, tapi harus ada
roh Tuhan. Dan ada roh Tuhan, itulah kehidupan penyerahan, dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau tukang besi, tukang tempat, dia tahu ada besi yang bisa ditempat. Makanya yang paling bagus untuk bikin parang itu orang cari ter, patahan ter mobil. Oh, itu saudaraku, bisa kuat dan bisa tajam. Tapi kalau sudah besi ataupun besi-besi karatan dibakar, malah hancur. Itu artinya tidak kuat dibentuk firman, tidak kuat bertahan. Saudara-saudaraku, ya, kehidupan harus benar-benar ada penyerahan untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kalau tidak, melawan kedagingan keinginan, kalau belum ada penyerahan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6, pasti tidak bisa tunduk, dan selanjutnya pasti bisa menjadi melawan. Ada yang suka baca, tolong Roma 8 mulai 6. Roma 8 ayat 6, ya, firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan itu perlawanan, bisa juga menjurus kepada peperangan. Terus, Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. tidak takluk kepada hukum Allah. Terus, Hal ini memang tidak mungkin baginya. ya, tidak mungkin tunduk. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, kalau hidup di dalam keinginan daging tidak bisa berkenan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus melawan dosa dan kita harus sampai memiliki tanda menyalibkan keinginan daging. Kita nggak bisa mati, saudaraku, dalam arti mati aja, jangan. Itu namanya putus asa. Tapi biarpun kita hidup, ada menyalibkan keinginan. Itu sebabnya Kolose pasal yang ketiga ayat 5, matikan semua yang duniawi. Haleluya, saudaraku. Ya, coba baca Kolose 3:5. Kolose 3 ayat 5, Iya. firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kecelakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya, jadi ini saudaraku harus sampai disalibkan. Ya. Kita punya daging, tapi keinginannya dimatikan. Keinginan kemana? Jangan keinginan makan. Tapi tidak bisa makan, ya kurus malah mati. Namun kamu nggak bisa menyanyi, lu makan, lapar. Jadi keinginan yang dimatikan itu ada batasnya. Kalau keinginan melawan, matikan. Keinginan berbuat dosa, matikan. Keinginan dunia yang menghalangi kita kepada Tuhan, matikan. Haleluya, saudaraku. Apapun yang menghalangi kita, lawan semua. Harus kita bisa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau kita lihat Korah datang dan Abiram itu sampai mengalami telan oleh bumi.
Mari kita mau baca ini tadi dalam Bilangan 16 tadi. Ada yang suka baca ayat 27. Bilangan 16 ayat 27. Terus. Dengan teman-teman, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu rumah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anak-anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal ini bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, maka mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dalam orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ya, saudara-saudaraku, dengan mengutamakan keinginan, tidak mau sampaikan kebenaran firman, selalu menolak, selalu melawan, akhirnya sampai suatu waktu mereka ditelan bumi. Mereka ditelan bumi. Apakah keadaan yang seperti ini sekarang? Dan ada banyak orang Kristen tidak bisa keluar dari keinginan daging. Ini namanya sudah bagaikan ditelan bumi. Ditelan bumi itu ditelan, dikuasai keinginan daging. Ini melayani, tapi hidupnya dikuasai semua keinginan daging. Ya, saudaraku, tubuh manusia itu diambil dari bumi. Nah, jadi kalau manusia hanya di dalam keinginan daging, itu sama ditelan bumi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus menjadi manusia rohani. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya. Biarpun kita masih dalam tubuh ini, tapi bukan itu yang memerintah kita. Tapi kita adalah di dalam bimbingan kebenaran firman Tuhan. Harus seperti Raja Daud, bukan melakukan kehendaknya, tetapi dia berkata, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Semua jalannya itu diterangi oleh firman. Dia tidak berjalan dalam keinginan, dia tidak berjalan dalam kesenangan dunia, tapi dia berjalan dalam firman Tuhan. Inilah kalau kita sudah menerima Yesus untuk menjadi jalan, maka kita tidak akan hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Berjalan di jalan Tuhan harus sampai menyalipkan keduniawian, kehidupan yang berdosa, bahkan keinginan kita untuk bisa berjalan di jalannya Tuhan. Amin, saudaraku. Sebabnya jemaat mula-mula itu ada kerinduan berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan?
Ini karena sudah ada penyalipan keinginan, bukan lagi melakukan keinginan. Sering sekali saudaraku, kalau kita sampaikan firman Tuhan, ada banyak orang berkata, aku belum bisa begitu. Ya, kalau dia mau jalannya sendiri, yang mau gimana? Tapi kalau mau di jalan Tuhan, ya harus kita memikul salibnya. Amin. Tapi bukan pikul salib hanya begini, saudaraku. Pikul. Arti memikul salib itu adalah mengesampingkan dengan mengutamakan apa yang diberitakan kepada kita. Sama dengan tentara tadi, dia enak-enak, dia mimpi sudah bagaikan di surga, tapi langsung apa-apa bangun. Kalau dia bukan tentara, dia ngomongin masih begitu. Tapi kalau tentara mana boleh begitu, siap langsung gitu, bangun. Itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi banyak orang dibilangin, wow, banyak mau saudaraku. Saya belum bisa begitu. Kalau mau begitu ya, saudaraku, disinilah tidak ada kelihatan sedikit pun tanda salib. Dia masih dikuasai di telan bumi. Dan yang kelihatan semua adalah keinginan manusia, keinginan duniawi. Itu sebabnya saudaraku, saya sudah sering sampaikan kepada kita, kalau jemaat mula-mula itu mereka tidak disebut gereja, bukan disebut orang Kristen, tapi mereka disebut berjalan di jalan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Semoga masih bisa mengikuti ya dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawanya kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini pun tapi belum tentu berjalan di jalan Tuhan. Tapi kita semua, apapun keberadaan kita, kalau ada penyerahan untuk hidup benar dan berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti tolong kita, membimbing kita di jalan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Kita semua harus sampai ada berjalan di jalan Tuhan. Ya, saya mau mengajak saudaraku membaca di dalam Kejadian pasal 5. Henok diangkat oleh Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Gereja Tuhan yang benar nanti pasti akan diangkat oleh Tuhan. Pada hari kedatangan Yesus, orang benar akan diangkat oleh Tuhan. Ada saya lihat di YouTube saudaraku, tapi saya rasa tidak seperti itu nanti. Karena itu adalah bikinan yang direkayasa. Dan nanti yang akan terjadi itu belum ada yang tahu. Tapi mungkin sudah mendekati seperti itu. Nanti kalau orang-orang yang tinggal itu, mudah-mudahan kita semua harus terangkat. Haleluya saudaraku. Tapi yang tidak terangkat itu, lihat dong,
bangkunya jatuh, kemana itu orang? Itu saudaraku. Udah langsung meraih, nggak ada yang lihat lagi. Itu namanya rangkat. Kata orang sana rejo. Nah, itu rangkat saudaraku. Ya, biar kita sampai mengalami itu nanti. Tapi gereja yang terangkat itu berjalan di jalan Tuhan, dan perjalanan itu benar, setia sampai kepada tujuan, sampai kepada Bapa. Henok ini berjalan dengan Tuhan, disebut dengan Allah di sini. Jadi Henok hidup 365 tahun. 65 belum membawa tanda salib, tapi 300 tahun semua hanya berjalan di jalan Tuhan. 300 tahun. Saudara-saudaraku, arti dari 300 tahun itu semuanya itu ada. Dan kalau kita boleh lihat saudara-saudaraku di dalam kitab Keluaran, kita boleh lihat pasal 27 ya. Ini mengenai pelataran. Tadi kalau Henok kita sudah lihat 300 tahun. Ya, 300 tahun. Jadi Keluaran pasal 27 mulai 9, harusnya engkau membuat pelataran kemasuki. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari halus yang dipintal, benarnya 100 hasta panjangnya. Jadi ini kalau ditaruh saudaraku, ini menghadap ini ada menghadap ke barat, jadi satu selatan. Nah, ini nanti selatan, ini utara, begitu saudaraku. Jadi ini tadi 100, ini juga 100, ini juga 50, ini 50. Jadi luasnya ini semuanya itulah yang disebut 300. Ya, 300. Saudaraku, kalau kita boleh lihat ini semuanya, nanti saudara boleh baca itu sampai dengan ke-19. Inilah mengenai pelataran. Jadi mengelilingi semua yang ada di dalam ini. Apakah perjalanan yang ada dalamnya? Mulai dari percaya kepada Yesus, menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, kehidupan lama dikubur. Nah, ini sudah berjalan, saudaraku, berjalan. Baru perjalanan itu ditingkatkan dari dibenarkan, mulai memasuki ruangan suci. Kita suci karena firman. Yohanes 15 ayat 3, ada yang coba boleh baca? Yohanes 15 ayat 3. Yang mana-mana saudara yang sudah baca yang cepat. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi perjalanan kita dari keselamatan tadi, menerima Yesus, menerima korban Yesus, hidup lama harus dikubur dengan baptisan yang benar. Menerima Roh Kudus itu pintu kemah, baru menerima firman. Dalam Rasul 2 ayat yang ke-42, dalam persekutuan rasul-rasul, ya, itu bagi kita adalah
begini meja roti, ya kadang-kadang biar di sini, ya. Baru ibadah persekutuan, kaki dia emas. Baru di dalam menerima firman, di dalam ibadah doa. Ini harus ada, saudaraku. Dalam 300 itu harus ada. Baru dari situ baru memasuki di sini. Ini namanya ruangan kudus. Kalau di sini ini, saudaraku, ini. Nah, tempat maha kudus. Ini tempat kudus. Ini pelataran. Nah, jadi ini harus ada di dalam 300 itu. Jadi perjalanan orang Kristen harus begitu sampai bertemu Bapa. Makanya saudaraku harus sungguh-sungguh, harus mengerti. Dan disinilah kita bertemu dengan Bapa di dalam ruangan Maha Kudus. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus, di situ kita boleh bertemu Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana tertulis? 2 ayat 1 sampai 3. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi itu saudara-saudaraku, harus itu. Ya, itu perjalanan kita sampai kepada Bapa. Itu berarti masuk di dalam ruangan Maha Kudus. Jadi petinya adalah gereja, tutupnya adalah Yesus, persis dengan petinya. Dan ini kerub adalah Bapa, kerub satu lagi adalah Roh Kudus. Jadi yang di atas itu adalah Yesus, Bapa, dan Roh Kudus, dan petinya adalah gereja. Di situ kita boleh. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu sebabnya disucikan oleh darahnya, dikubur kehidupan lama, berserah dipimpin Roh Kudus, baru masuk dalam persekutuan pendalaman firman, persekutuan ibadah seperti kita ibadah minggu. Kalau yang sudah mengikuti ibadah doa, semua baru bisa merasakan. Ini saudaraku, itu isinya 300. Jadi 300 tahun Henok baru diangkat oleh Tuhan. Kita kalau sudah dibenarkan pelataran tingkat pertama, baru dikuduskan. Tingkat yang kedua, baru disempurnakan. Tingkat yang ketiga, baru ketemu dengan Bapa di surga. Haleluya, saudaraku. Amin. Sudah diselamatkan. Bapak boleh sudah diam-diam aja sudah selamat. Tapi sesudah itu kerjakanlah keselamatan itu. Banyak orang sudah selamat, ya sudah cukup. Itu nanti sama dengan Lut. Perjalanan saya sampai seperti ini. Dalam ruangan ini, yaitu dalam lingkungan 300, harus dibenarkan, harus dikuduskan, harus sampai disempurnakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan pasti tolong kita, saudara. Kalau kita sudah sampai kepada Bapa, itulah puncaknya semuanya. Kalau Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, luar biasa. Tidak ada sakit, tidak susah cari makan, semua disediakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita boleh bersama dengan Bapa, kita juga dipulihkan. Pemeliharaan juga pastinya akan luar biasa. Ya, orang rumput di padang aja dipelihara, bunga di padang dipelihara, burung pipit yang kita tidak tahu kapan dia jatuh mati, itu pun dipelihara. Apalagi kita kalau mengasihi Tuhan. Untuk tebusan saja, karena demikian Allah memberikan anaknya yang satu-satunya,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apalagi kalau kita berjalan terus, maka Tuhan pasti menolong kita, saudara. Tuhan akan memberkati orang yang mengasihinya, yang menurut kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti memberkati apa yang tidak pernah timbul dalam pemikiran kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tapi Tuhan mengadakan semuanya bagi orang yang mengasihi.